Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Double. Okay. Good morning guys. Good morning. How's life? Sama dengan how are you? Kalau ada orang bertanya how's life sama dengan how are you? Jawab. Bisa very well. I'm okay. Terserah kalian boleh pakai apa saja. Okay. Before we go to continue our lesson, our material, let me check your tendencies. Abdul Malik. Ahmad Fakrizi. Ahmad Fariwahid. Ania Febrianti. Adi Aulia. Rahmat Isdar. Andi Raihana Salsabila. Aprianti. Arta Mevia. Edson. Sabikuna Sabikun. Imelda. Jadi untuk kalau absen bahasa Inggris bisa kita pakai I am here sir atau I am here. Tidak mesti hanya present saja. Jadi native itu pakai yes I am atau I am here. Ya saya bu, ya saya pak, ya saya di sini. Nah sekarang menyampaikan tujuan pelajaran kita hari ini. Okay, what is the aim of our lesson today? Jadi yang pertama kita akan mengklasifikasikan struktur teks dari materi analytical exposition. Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi atau merinci isi teks analytical exposition. Kemudian yang terakhir we will rearrange atau kita akan menyusun sebuah teks yang disusun secara acak. Jadi ada sebuah teks yang tersusun secara acak, kita akan susun sesuai dengan struktur teks. Semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya, Use English boleh, bahasa Indonesia boleh. Any others? Saya butuh yang lain juga. Tidak sama malu, tidak usah takut. Don't be shy. At least. Okay, one you. Boleh Indonesia. Kalau susah bahasa Inggris. Sebenarnya rokok is danger because di dalam rokok itu terdapat bahan kimia yang berbahaya yang menyebabkan kanker. Oke. Nah, kata temannya merokok is danger because there is chemical substances of the smoke. Sekarang saya minta satu orang
can you tell me what substances of the smoke is? Jadi apa kandungan apa itu yang dimaksud oleh teman tadi? Nikotin. Raise your hand. Nikotin adalah suatu zat yang membuat kita ingin merokok. Okay, good. Nikotin. First nikotin. Any others? Apa lagi? Apa lagi? Saya mendengar tadi ada lagi kandungan yang lain yang bisa membuat merokok. Okay, good. Nah, in your paper there is example of analytical expression. Jadi di copy of text kalian di selebaran tadi ada sebuah contoh analytical expression. Nah, kita akan uraikan kira-kira yang mana thesis, argument, and reiteration of the text. The latest phenomenon or issue. What's the meaning of the latest phenomenon or issue? Apa artinya itu? Fenomena yang telah terjadi. Fenomena yang terjadi. What is the latest? Latest is terbaru. Ini sama dengan news. Latest sama dengan news, terbaru. Oke. Jadi fenomena atau isu terbaru itu adalah isu dari analytical exposition. Oke. Do you know analytical exposition? Nah, itulah tadi. Oke. Oke. Nah, sesuai tujuan kita tadi, yang pertama kita akan menganalisis struktur teks dari analytical exposition. Oke. Jadi struktur teks analytical exposition ada 3 secara umum. First, thesis. Second, argument. And the last, reiteration. Reiteration ini sama dengan conclusion. Jadi ini kalau kalian menemukan kata reiteration itu sama dengan conclusion. Mungkin selama ini kalian familiar dengan kata conclusion. Same with reiteration. Last, in conclusion, gentlemen. Oke, kesimpulannya. Nah ya, jadi itu yang biasa kita pakai. Frasa-frasa yang digunakan kalau kita menyimpulkan poin dari analytical exposition. Kita lanjut. Okay, this is useful words and causal conjunction in linking argument. Jadi untuk menghubungkan argumen yang satu dengan argumen berikutnya kita biasa pakai yang di atas. Yang pertama, firstly, secondly, thirdly. Nah, sekarang, are you ready to do your assignment? Jadi. Okay. Ini informasinya untuk Siapa yang belum terekam? Just tell us your answer. Di depan. Bersama temannya. Kemudian kelompok lain give your comment. Jadi setelah kelompok satu presentasi, berikan komentar. Misalnya ada yang menurut kalian kurang tepat jawabannya, boleh kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the opportunity has been given to our group. So I will explain our answer from our group. So from the text is smoking for good for us. The thesis is the paragraph
and the third paragraph, and the argument is the second paragraph, and the reiteration is first paragraph. Okay. Number 2, what information did you get from the thesis of the text? The information is about 5,000 people die every day in Britain as direct result of smoking. Second, nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. Number 3, what information did you get from the argument of the text? First is 95% of people who suffer of bronchitis are people who are smoking. Second, 90% of lung cancers are caused by smoking. Number 4, what information did you get from the reiteration of the text? First, in 1 hour in smoke room, non-smoker breathes as much as substance, causing cancers as if he had smoking cigarettes. Second, smoking, however, is not good for health, but the smokers themselves and everybody else. Okay. Thank you. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pengertian analytical Position. yaitu the latest phenomena and are adapun strukturnya yang pertama Tesis. thesis, the second with argument, the last reiteration. Make or how to write an analytical exposition. Jadi hari ini kita sudah tahu tesis, argument, and reiteration. Nah, kita akan buat itu yang 3 struktur itu ke dalam sebuah teks. Oke, jadi minggu depan persiapkan kamusnya. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, where is the chairman? Silahkan siapkan. Kita tutup. Attention. Stand up, please. Greeting to our